media semuanya yang mungkin ada yang yang mana gitu ya, terus berarti ya ampun yang ini gitu ya. Hai, saya kembali mengawali kembalinya ini dengan lagu Sadis yang juga ceritanya panjang sebenarnya. Master Alma, izin saya panggil Master Alma. Boleh. Kak, boleh. apa aja. Apa aja. Dan dengan dukungan penuh dari Mas Eno M. Harjo Team dan juga kalau di sini tadi dibaca BHS Production. Sarung kah itu? Bukan itu nama ayah saya yang kebetulan nggak kebetulan sih, saya yang sangat beruntung disupport penuh oleh beliau dari karir saya awal hingga sekarang. Jadi 7 tahun kenapa? Kalau guyonan saya orang Surabaya kebetulan, dan saya bilang kemarin ada media juga yang nanya 7 tahun cek sulit ya saya mana nah, jadi ada bisnis yang memang kebetulan harus kami running dan juga cukup fokus di sana. Nyanyi masih, tapi untuk produksi itu kayak masih relevan kah gitu. Sampai akhirnya ada rezeki dari Mas Baby Romeo waktu itu, dan saya diperkenalkan untuk bawa lagu ini dengan cara yang berbeda gitu. Tapi gak ada yang mudah. Even tadi pun saya live beberapa kali karena Mas Baby menginginkan saya nyanyi dengan cara yang berbeda. Nyanyinya separuhnya setengah aja. Wong Surabaya kan rock gitu ya, tiba-tiba harus nyanyi begitu kayak oke, tapi semoga berkenan ya. Tapi akhirnya ada juga Sadis versi female singer, dan itu suatu berkah ya di dapuk KIK untuk nyanyikan lagu Mas Baby Romeo ini hit single, dan semoga ini lebih meledak daripada versi laki-lakinya. Amin. Amin. Yang pasti sudah bisa dinikmati, sudah suatu hal yang luar biasa. Karena lembut sekali dan sadisnya di dalam banget. Itu kalau Kak Afgan iya, dia berat suaranya, dan dengan KIK lembut ini jadi warna baru di industri musik sekarang. Dan dia kan makanya yang galau tadi makin galau, makin menitiskan air mata. Galau di luar hujan soalnya. Capek kayaknya mereka juga ya. Insya Allah ya, hari ini acaranya 4 betul. Seru. KIK 300 lebih festival, 300 lebih trofi. Festival mana yang paling berkesan, yang paling dahsyat KIK rasakan? Kalau untuk bernyanyi tentunya pada saat tahun 2001, saat itu saya dikirim ya jadi duta kebanggaan dari Indonesia harus mewakili di Shanghai Songsan Music Festival. Pada saat itu berapa itu kan? Dikirim tahun 2001. 2001, oke. 2000 atau 2001. Oke. Saya dengan Ajeng Kurnia Fajrin itu saya disponsori oleh almarhum Rito Harahap. Wow. Harahap, Ajeng dari Mbak KB dan juga Mas Ana. Kemudian kami disatukan dan kami akhirnya maju untuk kategori solo kategori dan juga grup. Dan dua-duanya alhamdulillah Ajeng dapat favorit, untuk solo saya dapat silver prize pada saat itu. Dan juga untuk duetnya kami mendapatkan kategori predikat di kategori The Best Stage Image Performance. Best Stage, tepuk tangan yang meriah dong sahabat-sahabat. Disangka itu yang paling luar biasa karena tahun sebelumnya kita juga mengirimkan peserta Andin itu dengan almarhum Alga Risma. Ya, dan juaranya masih sampai mentok juara ketiga kalau nggak salah waktu itu, dan bisa ada pencapaian lebih baik itu ya anak-anak ya, karena waktu itu masih belasan pulang Indonesia disambut banyak orang gitu kayak oke, karena nanti tulus banget benar-benar ikut ini dan berhasil bawa sesuatu. Masih SMP ya kayaknya. Masih SMP juara internasional di Shanghai Festival. Tepuk tangan sekali lagi sahabat-sahabat semuanya. Luar biasa. Terima kasih Master Alma. Kak, kita ada speech dari Kak. Halo, saya Baby Romeo. Terima kasih buat Ika Putri yang saat ini hari ini tengah launching single album Sadis. Semoga sukses, dan terima kasih sudah menghidupkan kembali karya saya Sadis. Sukses Ika. Amin. Memproduksi lagu ini ada yang seru yang bisa diceritain ke kita selama bareng sama Kak Ika selama produksi. Aku dan Deka selalu nolak kalau saya bilang, Deka kok penampilannya sama aja sih sama dulu, bahkan sekarang kayak lebih kurus ya Deka. Dia lebih kurus ya. Udah banyak yang dipikirin Mas, amanahnya makin banyak. Kurusnya karena kepikiran sih, jangan dong. Kepikiran kapan bikin produksi lagi gitu ya Mas ya? Kau nggak ada
Apaan? Masih simpan lagu kan yang dari Baby Romeo. Tadi Baby Romeo juga bilang, yang satunya kapan Mas? Tunggu. Yang satunya akan bergiliran, nanti mungkin yang sama Mas Tohpati dulu gitu. Teman-teman sebetulnya sih untuk produksi yang terlibat itu dari KIK sendiri. Karena saya datang itu udah di ujung. Pada saat kita bikin retake vokal ya. Waktu itu kita bawa yang namanya Mas Bowo Soulmate ya, itu vokal director sejuta umat lah, terutama untuk artis-artis yang lagi naik ya, itu semua rata-rata sama Mas Bowo. Itu pun juga masih harus take lagi di Surabaya, jadi take-nya tuh kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya, sampai 3 atau 4 kali. Dan Dika juga selalu bilang, apa iya ini udah bener nih, kayak ragu-ragu gitu loh. Nah tugas kita adalah kita, ayo Dika gaspol, kita harus bikin sesuatu. Karena lagu itu udah jadi tahun 2024, baru 2025 nya kita rilis dalam Prosesnya Nanti saya lamanya. ya. Dan lagu berikutnya dari Mas Baby Romeo juga. Banyak ya, alhamdulillah ya. Namun dari perkenalan Mas Baby ada satu lagi. Seru. Terus ada dari Mas Tohpati, satu Tohpati. lagi. Yang membara itu Ayat ya, masih belum dirilis. Jadi kenapa sore ini benar-benar kita KIK suruh nyanyi gitu ya, terus tampil di depan media karena udah 7 tahun gitu. 7 tahun ternyata pada saat visit radio di Surabaya ya sambutannya meriah banget gitu loh. Ya nggak akan terlupa karena kalau kualitas itu kan memang susah ya, pasti ini. Jadi maka itu deh, kualitas itu yang sangat terjaga. Makanya saya bilang, Dika, you are the queen. Amin. Teman-teman, selamat sore. Kita kayaknya jangan terlalu lama di sini ya. Atau mungkin Dika mau nyampein sesuatu, yang jelas kita harus langsung. Namanya aja juga press conference. Hari ini milik teman-teman ya. Sebelumnya Mas, Ya. tampilannya KIK Apa ini? Mas, tampilannya KIK hot banget, dan kita doakan bukan cuma hot, tapi ini streamingnya makin gede lagi, makin banyak off-airnya juga ya Mas ya. Amin. Dan lagu Sadis ini seperti api ini Mas, tapi dibawain sama KIK pegang dulu tangkainya, KIK pegang dulu tangkainya, sadis lagunya tapi dibawain KIK, berubah menjadi kelembutan yang luar biasa dan keindahan seperti ini. Tepuk tangan dulu buat KIK. Lonceng sadisnya itu masih bawa api nggak? tapi keindahannya ini ya membara. Dan sahabat-sahabat di sini juga harus semangat membara. Lagi atau gimana nih akhirnya comeback gitu kan, turun gunung. Bisa diceritain mungkin prosesnya awalnya seperti apa? awalnya pastinya pakai ini apa pakai ini? Nggak apa-apa begini aja ya. Kenapa bisa produksi lagi, kangen apa gimana? Ya kangen banget bisa nyapa penggemar musik Indonesia, khususnya untuk sahabat Ika Putri. Jadi dari banyak DM yang masuk ke Instagram ataupun medsos kami, banyak yang nanya, Ika kapan bikin lagu lagi, ayo dong gitu, atau nyanyiin lagi lagu yang lama begitu. Dari situ jadi semangat baru, terus ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya, sama support system, dan mereka mendukung. Pemilihan lagunya kenapa Kenapa sadis? sadis. Gak enak ya sebenarnya tulisannya Ika Putri sadis. Kesannya tuh gimana? Saya juga sebenarnya bingung kenapa ditaruh situ. Gak sih, ini temen yang bikin. Anyway, kenapa sadis? Karena satu waktu itu lagi ada tawaran ya untuk bisa recycle beberapa lagu. Dan kenapa sadis? Karena challenge lagu itu istilahnya baru sekali di recycle oleh salah satu penyanyi Indonesia wanita, yaitu Citra Scholastika dengan versinya, dan sudah lama sekali lagu itu tidak muncul lagi. Dan Ika merasa ter-challenge gitu, dan kebetulan seneng sama lagu Sadis itu karena unik dan juga cukup melodinya sangat kaya gitu.
Baik Kak, kalau boleh cerita lagi nih kan Gerji mungkin belum banyak yang tahu. Boleh cerita nggak sih dulu awal mula muncul di dunia entertain, terus sampai akhirnya karya apa gitu boleh? Ya. Jadi Ika Putri muncul pertama di industri musik itu di tahun 2001 dengan hits Pelangi yang Hilang. Di album itu Ika sempat masuk nominasi pendatang baru terbaik di AMI Sharp Awards pada saat, tapi hanya sebagai nominator saja. Kemudian di tahun 2004 Ika berkesempatan untuk mengisi soundtrack film pertamanya Claudia Cynthia Bella. Kalau rekan-rekan ada yang ingat, Aku Perawan, original soundtrack movie-nya Virgin the Movie begitu. Terus setelah itu Ika juga sempat nyanyi satu lagu yang sempat jadi langganan acara musik pagi-pagi di TV, Mr. Judge. Dan kami juga sempat sampai sekarang kayaknya masih jadi suaranya jingle salah satu tepung. Jadi sambil-sambil itu Ika juga isi jingle dan sempat juga main movie di salah satu produksi Star Vision barengan sama Syahrini sama apa sih waktu itu filmnya juga saya lupa film apa. Jadi cameo di situ. Sama lagunya juga masuk di situ. Kalau basah apa gitu musiknya. Terus setelah itu kita juga bawain lagu Recycle lagi-lagi yang terakhir itu produksi dari almarhum Rian Kyoto sama Bali Hamba yaitu Cinta Jangan Kau Pergi. Alhamdulillah sambutannya bagus, cukup bagus. Sepertinya saya juga nggak nyangka di Spotify jutaan. Di tahun 2011 atau 2012 gitu. Itu saya ingat saya yang terakhir. Alasan hiatus Mbak mungkin cukup lama juga kan? Waktu itu memang apa ya kayak kehilangan tim. Jadi waktu itu ada beberapa memang salah paham gitu lah. Terus akhirnya Ika sendiri juga baru memulai rumah tangga waktu itu. Jadi juga ada pekerjaan, kemudian ada rumah tangga. Akhirnya lebih banyak fokus ke sana dibandingkan ngurusin nyanyinya. Kalau offline beberapa kali masih, tapi kalau untuk industri bener-bener gitu. Oh, kami sempat produksi di tahun 2018 duet dengan almarhum Dian Pramana Putra. Tapi pada saat mau kami rilis ya kadarullah Mas Dian meninggal.